Kang Mas, hari ini IWB serasa pengen banting remote, Cak. Bener-bener IWB kecewa, shock ya, kaget, dan pastinya, piye Cak ya, kita sudah tegang di awal, kemudian tiba-tiba pembalap yang sepertinya bakal luar biasa, karena kita lihat bahkan lap time-nya kemarin kita sudah bedah buat sampein semuanya bagaimana kuatnya Veda. Tapi hari ini Mas, gara-gara agak nggak tenang Cak ya, dan juga gara-gara ada beberapa poin yang membuat Veda akhirnya kehilangan grip dan finally dia high side dan tidak bisa berbuat banyak. Nah, teman-teman pasti sampai bertanya, ada apa dengan Veda? Makanya ya Cak, IWB mencoba membedah semuanya, mencoba mengamati dan menganalisa, dan fix kita menemukan beberapa poin penting yang akan IWB jabarkan buat semuanya. Kalau kita membahas mengenai Veda race hari ini, IWB pasti yakin sampai juga rasanya males. Sama Cak, IWB juga nggak berselera ya Cak ya, bagaimana kita perhatikan Veda yang di awal menusuk sangat bagus sekali, kekuatannya kelihatan sekali bagaimana pembalap merah putih ini yang very strong pada tikungan 6 dan 7 Cak. Veda untouchable, very fast, Veda sangat kencang, Veda very confidence ya, kita perhatikan demikian. Akan tetapi memang ada beberapa tikungan yang kita lihat dan kita perhatikan, Veda agak lemah di sana, terutama pada tikungan 3, 4, dan 5 Cak. Itu tikungan yang kita lihat ya, Veda banyak terbuka. Dan kalau kita perhatikan secara teknis ya, kembali kalau kita bedah mengenai teknisnya, memang tikungan 5 adalah titik terlemah dari motor Honda, Cak. Walaupun tentu teman-teman dari sisi pace-nya, Veda nggak kalah, Cak, dari sektor per sektornya. Tapi memang lemahnya itu di tikungan 5 ini. Ini adalah tikungan yang bisa kita katakan sangat sempit sekali. Jadi ada braking yang kuat, kemudian harus membanting ke kiri, jadi flicking begitu. Dan teman-teman di sana selalu pembalap KTM very strong. Bahkan Veda beberapa kali terbuka Cak ya di sana, dan itu membuat para pembalap KTM pun masuk dari dalam. Itulah kenapa Cak, secara umum memang sulit bagi Veda jika ingin mempertahankan posisinya, karena ya kekuatan dari KTM adalah ada di sana Cak, ada yang kono kui. Jadi makanya Cak, semuanya Mas, Veda sangat kuat, Veda sudah sangat bagus, tapi memang Veda kurang tenang Cak. Nah, teman-teman, kok IWB bisa ngomong demikian? Inilah kita akan bedah bersama semuanya, detik-detik race ya, untuk ya mungkin yang nggak nonton biar tahu, dan yang nonton nggak apa-apa, kita coba bedah kembali detik-detik kronologi dari Veda kenapa bisa sampai crash. Sampai itu saja detailnya di sini Mas. Cak, sebelum kita membahas lebih jauh dan IWB perkenankanlah Cak untuk membawa sampean melihat seperti apa sih sebenarnya detik-detik balapan Veda yang dari kacamata IWB Cak, dari kacamata kita potensi Veda itu cukup besar sebenarnya Cak. Di mana hari ini Cak, Veda start di posisi ke-7 dan teman-teman ternyata bisa kita perhatikan pembalap Gunung Kidul ini di awal luar biasa. Ini adalah start atau kita katakan setelah lap kedua, Veda posisinya masih di posisi ke-7 Mas ya, di belakang Kelso dan juga di depan Carpe Cak. Sementara Uriarte dan Gilles memang kita perhatikan ya, termasuk Almansa sudah kelihatan sekali kekuatannya, dan teman-teman kita nextnya kita lihat pada lap kedua ini ternyata posisi dari Veda sudah mulai mencoba untuk di-attack Cak. Jadi teman-teman di sini kita lihat bagaimana Carpe mencoba attacking, dan Cak kita perhatikan bagaimana kuatnya KTM ketika pada kondisi menusuk di tikungan yang sempit. Kita lihat bagaimana Carpe yang mencoba overtake Veda dari dalam, dan memang selama kita perhatikan Veda ini sedikit loss pada beberapa racing line, dan itu digunakan oleh para pembalap lainnya atau rivalnya untuk menusuk dari dalam. Dan ini adalah kekuatan dari KTM Cak, dari pandangan kita dan juga dari analisa kita. Next saja, dari sini Kang Mas ya, akhirnya Carpe berhasil overtake teman-teman semuanya, dan juga Kelso termasuk juga Fernandez Cak. Dan teman-teman di sini pada lap kedua ini langsung melorot Veda dari posisi 7, dia harus berjuang di posisi 9 teman-teman. Jadi memang pertarungan. Pada saat kita perhatikan Veda ini cukup lemah pada tikungan 5. Jadi 3, 4. Kemudian 5 ini Veda kelihatan sekali memang struggle. Pada lap kedua ini juga kita melihat bagaimana Carpe yang melakukan kesalahan teman-teman semuanya, mencoba overtake dan ternyata dia menyenggol ban belakang Morelli sehingga dia crash dan menghantam Cruises, dan Cruises pun no choice Cak menghantam atau melindas badannya. Ini ngeri banget Cak. Untungnya dilaporkan bahwa Carpe tidak ada cedera teman-teman. Jadi teman-teman memang hari ini kita lihat bahwa kondisi aspal di ASEAN cukup panas. Ini berbeda dibandingkan dengan biasanya yang terkenal cenderung dingin. Memang kabarnya
di Eropa sedang dilanda gelombang panas termasuk di Belanda teman-teman. Makanya untuk balapan di ASEAN ini tidak seperti sewajarnya. Jadi indikator temperatur ya teman-teman, aspal sangat panas dan itu membuat banyak pembalap melakukan kesalahan. Pada lap ketiga ini Almansa torehkan best lap termasuk juga Adrian Fernandez dan juga Hakim Danis. Posisi Veda di sini Mas ya, bagaimana dia di belakang Adrian Fernandez teman-teman, dan Veda termasuk salah satu pembalap yang super fast juga di sini Cak. Nextnya pada lap ketiga ini Cak, kita lihat bahwa ternyata di belakang Veda sudah ada Hakim yang juga mencoba attacking. Dan di sini pula kita perhatikan Veda mencoba untuk attack Fernandez tapi terlalu kuat ya teman-teman dengan the same bike ya. Ternyata kita perhatikan Leopard Racing ini memang very strong. Nah teman-teman di sini ternyata Veda sudah berhasil overtake semua pembalap. Dan akhirnya yang mengejutkan adalah pembalap Gunung Kidul ini kembali menunjukkan talentanya. Bagaimana dia menusuk dan ternyata teman-teman pada lap ketiga ini bahkan Veda sudah di belakang Gilles dan juga Almansa. Pada lap ketiga pula ini Veda berusaha untuk nge-push ya teman-teman di sini ya. Dia berusaha untuk attacking Gilles, tapi memang pembalap Aspar ini sangat kuat sekali teman-teman. Pada lap ketiga ini bahkan Veda mencoba masuk dari dalam tapi itu pun nggak cukup Cak. Jadi kalau kita perhatikan secara umum Veda sebenarnya di awal pace-nya sangat bagus sekali. Kita perhatikan bagaimana tusukan-tusukannya yang very strong, walaupun kita lihat memang ada beberapa sektor yang agak lemah ya. Veda ini lemah pada sektor ini yang kita juga cukup terkejut ya. Sektor pertama pada tikungan 3, 4, 5 dan dia ternyata sangat kuat pada tikungan 6 dan 7. Itu yang kita lihat dari datanya Cak ya. Dan next kita lihat bagaimana posisi Veda yang ternyata Cak Veda masih mencoba untuk overtake Gilles. Jadi memang Veda menekan terus ya, menekan Gilles, dan itu adalah salah satu tontonan yang membuat kita betul-betul tegang sekali Cak WP sampai aduh nggak terasa namanya kaki itu menegang-negang sendiri Cak. Jadi memang meremes-remes remote saking kita tegang sekali. Nah teman-teman di sini kita lihat Kelso mencoba untuk mengejar juga rombongan depan ini, tapi Hakim juga menguntit di belakangnya, dan kita lihat nextnya adalah ini dia Cak. Jadi teman-teman pada lap ketiga pula ini Veda mencoba untuk attack Gilles dari dalam. Jadi memang jika kita perhatikan kekuatan dari KTM adalah late break. Akan tetapi Veda juga kuat pada T1 walaupun tentunya tidak semua tikungan Veda kuat. Dan ternyata Cak kita lihat usaha Veda mentah di sini Cak. Bagaimana Veda masih tetap di posisi ketiga tapi dia mencoba kembali. Nextnya pada lap keempat masih sama posisi Almansa, Gilles dan Veda. Sementara Gilles di belakangnya. Nextnya kita lihat bagaimana, dan pada lap keempat ini Cak, ternyata juga Veda masih stuck di belakang Gilles. Sementara di belakangnya Kelso yang juga menguntit. Dan teman-teman sekali lagi ini adalah tanda dan bukti bagaimana kuatnya Veda di awal Cak. Nah, nextnya adalah teman-teman semuanya Veda mencoba kembali attack Gilles. Di sini kita perhatikan bagaimana Veda mepet sekali. Memang momentum untuk overtake pembalap atau motor KTM ini nggak mudah, sehingga tentunya ya Honda atau pembalap Honda harus mencoba mencari slipstream. Dan teman-teman di sini kita lihat bagaimana Veda yang terus menguntit dan memantau ataupun mencari celah untuk mencoba overtake. Pace dari Veda di awal ini fantastik. Kita harus berikan acungan jempol di awal Cak ya. Kita tegang sekali. Dan teman-teman di sini kita perhatikan bahwa Veda pun akhirnya pada lap keempat ini Cak sudah menekan sekali, dan finally Veda dengan kondisi yang sudah mepet ya, wheels to wheels bahasanya Cak, ban belakang ban depan sudah nempel sekali, dan akhirnya Cak dari lap 4 ini pun Veda menggunakan slipstream dan finally dia berhasil overtake Gilles di sini Cak. Jadi teman-teman Gilles akhirnya di overtake Veda, dan sekarang target Veda adalah mengejar Almansa. Ini betul-betul menegangkan pada lap keempat Cak. Benar-benar kita berharap sekali saat itu ya, walaupun tentu kita juga tetap berpikir, IWB juga memikirkan bagaimana Veda harus memanage banyak. Kita perhatikan dari sisi attackingnya luar biasa. Hanya pada lap keempat aja sudah menuju ke posisi kedua Cak. Ini sudah kedua ya teman-teman. Veda juga kembali menekan Almansa. Jadi memang secara gapnya pun Cak, Veda sudah terpaut 0,116 detik. Artinya memang sudah wheels to wheels, benar-benar sudah mepet. Dan kita lihat di sini Cak, bagaimana Veda berusaha mencari slipstream. Dan jarak antara kedua pembalap ini, Almansa dan Veda sudah cukup jauh Cak. Terpautnya Cak ya. Kita lihat di sini Cak ya, bagaimana akhirnya Veda secara brilian mampu overtake Almansa lap keempat ini. Akan tetapi ya itulah Cak ya, kembali kita harus akui bahwa memang KTM very strong di sini Cak. Dan ternyata walaupun di overtake, Almansa berusaha keras menggantung dan jaraknya sangat mepet 0,004 detik ya. Dan ini membuat Veda tidaklah aman Cak. Dan terbukti Kang Mas ya di sini
Kita perhatikan bahwa ternyata Almansa pun sudah berhasil overtake kembali Veda. Nah, ini dia kembali Veda melakukan attacking ya pada lap kelima ini. Jadi secara umum Veda sudah menunjukkan kualitasnya untuk melakukan attacking berkali-kali pembalap di depannya. Teman-teman, ini adalah pembalap top ya di Moto3. Ini adalah pembalap yang super fast, pembalap yang sangat kuat, dan sebagai rookie tentunya Cak, dengan kondisi yang ya teman-teman ya tahu sendiri kan, limitasi motor mempengaruhi semuanya. Dan akhirnya teman-teman, ternyata memang Veda kesulitan untuk overtake Almansa. Dan di sini Cak, lihat jarak Mas. Pada lap kelima ini jarak dari keduanya dibandingkan dengan Gilles sangat jauh sekali. Tanda memang sekali lagi pace keduanya luar biasa, akan tetapi time by time pada lap kelima ini walaupun terus menekan Veda tapi tidak berhasil overtake Almansa yang memang kuat sekali ya hari ini di Assen dengan kondisi aspal yang sangat panas teman-teman. Ternyata bisa kita pastikan Veda masih berusaha keras untuk mencoba attacking Almansa. Akan tetapi teman-teman, IWB selalu perhatikan pada tikungan ini Cak. Tikungan kelima ini Veda memang cukup lemah, dan akhirnya disinilah momentum di mana para pembalap di belakangnya berhasil ya melakukan attacking keduanya, dan Gilles termasuk juga Hakim Danis yang menggunakan slipstream dari Gilles akhirnya berhasil overtake Veda. Dan di sini Cak, detik-detik bagaimana Veda pada lap ke-6 ini semakin mundur dan mundur Cak. Dan memang jika kita lihat pada lap ke-6 ini Veda sudah melorot lagi ke-4, dan di belakangnya adalah Adrian Fernandez. Setelahnya pada lap ke-7 bisa kita perhatikan Veda sudah kembali overtake ya. Nah ini dia, IWP selalu tekankan di tikungan inilah Cak, di mana Veda kembali terbuka. Sekali lagi kita perhatikan Veda selalu melebar di sini dan selalu saja dia ditekan atau di overtake pembalap lainnya pada tikungan ini Cak. Tikungan yang dikatakan sangat sulit bagi Veda. Dari sini langsung ke sini Cak. 2 ke 3, 4, 5. Kemudian 5 ini keluar tikungan, dan memang ini Cak, ini adalah sektor di mana di awal kita lihat Veda sangat kuat, tapi pada race kali ini Veda sangat lemah di area sini. Ya kita lihat dia selalu terbuka, dan kemudian untuk nextnya tentunya setelah di overtake oleh pembalap di depannya, Veda pun kembali kedodoran. Banyak sekali pembalap masuk dari dalam dan Veda pun melorot sangat jauh sekali pada lap ke-7 ini. Dan akhirnya Cak, pada lap ke-7 ini Cak yang membuat IWB ngeri sekali teman-teman. Di sebelah kanan Veda ada Fernandez, sebelah kiri ada Reyes. Posisi ini sejajar sekali, bahkan dijepit Cak. Veda dijepit oleh mereka. Veda kebentur atau dibentur, atau kita lihat di sini ya ada benturan dari Fernandez kalau kita lihat dari videonya. Dan ketika Veda ke kanan dia dibentur atau terbentur. Nah ini nih ya, senggol-senggolan dengan Reyes. Jadi Veda di sini benar-benar dia terjepit, nggak bisa berbuat apapun. Lihat ya, bagian posisi Veda yang dijepit. Dan akhirnya Cak, disinilah bencana terjadi. Veda akhirnya melorot dan melorot. Veda ke-6, kemudian pada lap setelahnya Veda terus ke-6 dan terus melorot setelahnya. Dan disinilah berantakan sekali Cak, bagaimana posisi Veda yang mencoba untuk comeback tapi nggak berhasil Cak. Veda sudah melorot ke-8 teman-teman di sini ya. Dan nextnya adalah akhirnya Veda melorot ke-10, dan Veda saat ini di posisi ke-11. Dan itu yang membuat sepertinya Veda kurang tenang, karena Veda sepertinya nggak mau ketinggalan grup depan. Dan itu membuat Veda nge-push sekali motornya, dan inilah bencana terjadi Kang Mas ya. Ini adalah tikungan 5, sekali lagi tikungan 5, tikungan yang memang Veda selalu lemah. Kita perhatikan demikian dan datanya demikian. Dan Veda dikatakan lost traction ban belakangnya Mas. Jadi memang sepertinya Veda nge-push sekali over the limit. Dan ini dia berusaha mengejar motornya, berusaha mendirikan motornya tapi gagal teman-teman. Ini dia detik-detik Veda. Yes, ini dia. Mungkin gambarnya kurang bagus ya. Ban belakang terangkat, teman-teman. Jadi dia dari sini langsung ngebanting ke kiri ya Veda Cak ya. Jadi memang sekali lagi ini adalah tikungan yang tidak nyaman bagi tim Honda Asia Cak. Bahkan Mitani pun juga crash ya teman-teman. Ini dia terangkat. Dan detik-detik Veda ini dia teman-teman ya. Jadi memang tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa Veda coba untuk recovery tentunya, karena sudah crash dan dia hanya bisa mencoba untuk mengejar motornya. Jadi kesimpulannya Cak ya, Veda, kalau kita lihat hari ini race, dia sangat kuat di 6 dan 7. Ini yang kita lihat ya. Jadi kita dapatkan informasi, Veda sangat kuat di 6 dan 7 Cak. Ini adalah sektor di mana dia memang very strong, sektor 2 ini. Dan kita surprise adalah Veda ternyata pada saat kita lihat atau bedah kemarin, Veda kurang bagus Veda very strong pada sektor 1, tapi pada saat race hari ini Veda lemah pada tikungan 2, 3, 4 teman-teman, dan 5 ini juga menjadi momok bagi Veda. Jadi teman-teman jika kita lihat dari spek untuk technical
Sekali lagi, ini memang kelemahan Honda sebenarnya Cak ya. Makanya kalau sampean perhatikan siapa saja yang finish hari ini, mayoritas adalah motor KTM. Kita intip ya. Nah, ini dia Cak. Hasil hari ini, bagaimana para pembalap KTM kembali menguasai dari Kiles, Almansa, Morelli, dan Perone. Ini adalah para pembalap KTM yang menjadi penegas bagaimana kuatnya KTM dan hanya Jesus Reyes yang menjadi representatif Honda hari ini. Bahkan 67 pun dikuasai oleh KTM. Sementara Kelso, Fernandes, dan O'Gorman harus puas di posisi 8, 9, 10. Dan teman-teman, kalau sampai lihat dari hasil ini pun, maka kita harus akui bahwa Honda, dari Rammerstover, dan kemudian Pini, termasuk Carraro, dan yang hari ini tidak bisa meneruskan race adalah Veda dan juga Zen Mitani. Semuanya adalah Honda tim Asia. Tanda teman-teman sepertinya memang ada sesuatu yang kurang dari settingan motor Honda tim Asia. Terbukti Zen Mitani pun juga hari ini crash ya. Kemudian baru Veda juga crash. Jadi teman-teman gambaran bersama semuanya bagaimana derita hari ini Veda Ega Pratama yang awalnya luar biasa, tapi karena ada beberapa sektor atau beberapa tikungan yang lemah, Veda pun seperti nggak tenang Cak. Gara-gara dia semakin drop dan dia kemudian mencoba untuk nge-push bagaimana supaya motornya bisa mengejar tim depan. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Jadi gambaran buat semuanya bagaimana Veda yang akhirnya harus menelan pil pahit karena crash ataupun tidak mendulang poin sama sekali pada saat race hari ini. Cak, mungkin ini adalah pengalaman yang berharga buat Veda. Tapi juga tentunya nyesek buat kita. Sebagai fansnya Veda, sebagai supporternya Veda. Ya tentunya merah putih kita harus support ya. Tapi it's okay teman-teman. Walaupun saat ini pun kalau kita bedah dari World Championship Cak, Veda sudah disalib oleh Hakim Danis Cak. Walaupun angkanya sama ya 82 poin, tapi Veda sudah disalib oleh pembalap KTM ini Cak. Jadi memang MT Helmut ini kita lihat semakin improve dan improve. Pembalap Malaysia ini kita perhatikan juga disupport oleh motornya yang bagus banget dan daya juangnya juga perlu kita apresiasi. Tapi no problem, it's okay. Ini adalah pengalaman yang berharga buat Veda. Ini adalah experience yang nantinya pasti akan diingat terus oleh Veda. Yang artinya apa Cak? Ya kita harus fair katakan ini adalah pembelajaran. Ini adalah waktunya Veda mencari ilmu sebanyak-banyaknya Cak. Sebab kenapa? Ya harus kita akui kembali lagi bahwa secara motor di push bagaimanapun Honda memang kedodoran di sini Cak. Secara teknikal, secara tradisionalnya Honda harusnya bagus pada fast corner di Asen. Teorinya demikian, prakteknya pun berbeda. Karena kenapa KTM ini kita perhatikan meningkatnya pesat sekali Cak. Semua sektor meningkat, semua tikungan dia babat. Dan jika kita lihat adalah yang paling penting konsistensi dari gripnya. Ketika pembalap Honda lainnya kedodoran, maka kita perhatikan dari Almansa, Kiles, mereka mampu menahan grip motornya supaya konsisten dari awal hingga akhir. Ya tentunya itu nggak lepas juga dari style atau riding style-nya dari pembalapnya. Tapi juga kalau nggak disupport oleh elektronik yang bagus, juga dari motor yang bagus, kombinasi antara riding style-nya dan juga mapping engine-nya termasuk juga elektronik yang bagus dan juga disupport oleh pastinya suspensi, sasis, dan lain sebagainya. Jadi apapun itu Kang Mas ya, ini pembelajaran. Biarkanlah Veda hari ini mungkin merenungkan apa yang terjadi. Dan teman-teman memang kalau kita fair katakan atau kita mencoba untuk menganalisa hari ini, Zen Mitani pun crash. Yang artinya apa? Artinya pembalap ketika mengalami crash, berarti mereka nge-push motornya on limit. Mungkin over 100%, melebihi 100% kemampuan motornya. Dan itu membuat pembalap melakukan kesalahan. Case ini pun IWP yakin, crash hari ini ya gara-gara Veda nge-push. Veda kurang tenang ya, kalau kita analisa ya, karena dia merasa semakin di belakang dan ini adalah momen yang sebenarnya cukup memberikan pressure bagi pembalap. Sehingga dia melakukan kesalahan karena bagaimanapun ketika flicking, potensi motor crash itu terbuka. Potensi lost traction itu terbuka. Jadi teman-teman, apapun hasilnya Kang Mas ya, kita tetap support Veda Ega Pratama. Semoga saja ke depan kita bisa lihat Veda bangkit kembali karena ya Veda sudah 2 kali crash. Semoga saja ini terakhir kalinya crash gak ada lagi sebab kalau sudah crash kan sangat sayang dengan poinnya Cak. Dan no point sama sekali itu membuat tentunya perjuangan Veda untuk meraih hasil yang bagus dan juga menjadi Rookie of the Year semakin sulit sekali Cak. Ya teman-teman mungkin itu Cak informasi buat semuanya tentang race hari ini dan bisa kita pastikan bahwa Asen adalah kenangan buruk bagi Veda dan juga bagi fans Indonesia pastinya. Tapi mari kita lihat seperti apa nantinya, kita support terus dan semoga saja Veda bangkit pada next race. Jadi teman-teman, saman komen di bawah kira-kira piye perasaan sampean Cak. Apakah sampean juga seperti IWB pengen banting remote pada saat Veda crash atau pengen matiin TV pada saat Veda crash?
atau bagaimana saman komen di bawah. Jadi gitu aja Cak, update yang benar bersama semuanya. Dan seperti biasa kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.